Pertandingan di game week kelima tentu merupakan mimpi buruk buat para True Blue setelah kartu merah Robert Sanchez dan beberapa keputusan kontroversi wasit yang merugikan Chelsea. Di game week ke-6 ini kita akan menjamu Brighton and Albion ya. Ini akan menjadi pertemuan keempat antara Enzo Maresca dan Hazlier. Tapi rekor Enzo Maresca menghadapi pelatih Brighton ini cukup tidak baik. Enzo Maresca hanya berhasil memenangkan satu pertandingan saja, sedangkan Hazler berhasil memenangkan dua pertandingan dari tiga match terakhir ya. Nah, apakah Chelsea mampu untuk melawan Brighton di Stamford Bridge? Untuk game week ke-6 ini kita bakal bahas di video kali ini ya. Welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Buat kalian yang baru join jangan lupa buat subscribe ya, likes juga dan komen juga buat kalian yang suka sama video-videonya Bridge of Blue. Bantu gue untuk sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono supaya tidak kelewat informasi mengenai Chelsea ya. Karena gue selalu update di channel dan di bulan-bulan depan ya, kemungkinan gue akan mengajak kalian semua untuk bertemu dengan legend Chelsea. Siapakah legendnya masih dirahasiakan. Bagaimana cara untuk mengikuti program ini? Kalian bisa langsung join di channel gue di Instagram @nandasugiono karena gue akan bagikan link pendaftarannya tanggal 29 September 2025 di channel gue. Jadi pastikan kalian join dan stay tune di tanggal segitu. Karena gue hanya akan membawa 50 True Blue ya untuk bertemu dengan legenda Chelsea di Jakarta. Jadi pastikan kalian semua stay tune, join, follow, dan likes juga ya. Nah, pertandingan game week ke-6 ini tentu bukan pertandingan yang gampang buat Chelsea, terutama di saat badai cedera sedang menerpa Chelsea ya. Cole Palmer yang dipastikan akan absen cukup panjang ya, mungkin sekitar 3 sampai 4 minggu karena ada kemungkinan cedera yang cukup mengganggu ya. Tapi Enzo Maresca menyatakan untuk tidak melakukan tindakan operasi untuk Cole Palmer karena kemungkinan akan absen cukup lama kalau dioperasi untuk pemulihan. Dan kita coba lihat aja perkembangannya di beberapa minggu ke depan ya. Semoga aja Cole Palmer ini tidak cedera parah dan bisa mengganggu stabilitas Chelsea di musim ini. Nah, di sisi lain Tosin juga dipastikan akan absen di pertandingan kali ini karena cedera juga. Dan Wesley Fofana juga akan absen selama 12 hari karena ada possibility gegar otak ya setelah duel dengan Jorgensen di Carabao Cup kemarin ya. Jadi ini kemungkinan besar karena hal itu. Jadi kita sangat kekurangan backline saat ini. Satu-satunya yang bisa kita andalkan hanya Achempong dan Trevor Chalobah. Dan tentu Achempong ini pemain muda yang sangat potensial ya. Kita udah pernah melihat Achempong bermain dengan sangat tenang, dengan sangat baik dan di Premier League di level tertinggi Liga Inggris ini juga Achempong menunjukkan bahwa dia bukan seorang debutan yang masih shaky ya. Dia begitu firm permainannya ya dan sangat tenang menurut gua. Achempong mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi starting line up di pertandingan kali ini karena ada kemungkinan beberapa back yang belum fit ya dan sudah dikonfirmasi Enzo Maresca di press conference-nya sore tadi. Nah, sebenarnya secara rekor Chelsea ini melawan Brighton ini cukup baik ya. Dari 12 pertandingan terakhir Chelsea memenangkan 9 pertandingan, draw 3 dan hanya kalah satu kali dari Brighton. Tapi di era-era Enzo Maresca dan Hazlier ini Chelsea cukup tidak beruntung ya di bawah Enzo Maresca karena hanya berhasil memenangkan satu pertandingan dari 3 pertandingan terakhir. Tapi rekor Chelsea sebagai tim dengan passing tertinggi di Premier League 91,8% ini tentu akan membawa satu perubahan atau satu keuntungan buat Chelsea dengan permainannya melawan tim direct ball seperti Brighton Albion ini, di mana Hazlier ini nggak pernah bermain defensif ya. Dia selalu total attack dan menyerang dengan bola-bola panjangnya dan disokong dengan pemain-pemain tengah yang begitu tepat guna menurut gue ya. Ada Carlos Baleba di situ yang bisa memimpin lini tengah dari Brighton ini dengan sangat baik. Nah, Brighton sendiri di pertandingan terakhir ini bermain imbang 2-2 melawan Spurs ya setelah di comeback oleh Richarlison dan gol bunuh diri ya dari Brighton. Ini membuat tim asuhan Hazlier ini punya performa yang masih naik turun sampai dengan game week ke-6 ini dan hanya mencatatkan satu kemenangan
2 imbang dan 2 kali kalah di 5 laga terakhir. Sedangkan Chelsea hanya mengalami 1 kali kekalahan melawan Manchester United di Old Trafford di minggu lalu. Sebelumnya Chelsea hanya bermain imbang dan 2 kali menang ya. Jadi secara rekor dan secara mentality harusnya Chelsea ini lebih siap daripada Brighton di pertandingan kali ini. Tapi kita nggak tahu karena sepak bola ini bukan matematika ya. Terutama juga kemarin pemain Brighton ini ada Diego Carlos ya. Diego Carlos itu berhasil menciptakan 4 gol di Carabao Cup dan ini menjadi modal penting juga buat Diego Carlos si pemain nomor 10 ini untuk menampilkan performa terbaiknya di pertandingan kali ini. Nah, seperti apa permainan ini di tengah badai cederanya Chelsea? Apakah Maresca bisa melakukan rotasi dengan benar? Apakah Maresca mampu untuk mendorong anak-anaknya mengeluarkan performa terbaiknya? Apakah Joe Pedro bisa menciptakan gol lagi di pertandingan kali ini? Kita bahas saja langsung ya. Kita mulai dengan starting 11 untuk Chelsea di pertandingan kali ini dari versi gue ya, dengan seluruh informasi yang udah gue terima dan melihat perkembangan dari tim ini, dan semoga aja ini menjadi formasi yang terbaik yang bisa diturunkan Chelsea di game week ke-6 di pekan ini ya. Untuk goalkeeper ya, Robert Sanchez akan kembali diturunkan setelah disuspend 1 pertandingan dan sudah di withdraw ya di pertandingan melawan Lincoln City, itu dimainkan Jorgensen, berarti Robert Sanchez bisa dimainkan di pertandingan kali ini. Di press conference sendiri Enzo Maresca sudah mengkonfirmasi bahwa kesalahan Robert Sanchez melawan Manchester United itu sudah diakui oleh Robert Sanchez dan mereka sudah move on. Saatnya Robert Sanchez untuk menampilkan permainan terbaiknya juga, dan gue juga cukup yakin Robert Sanchez ini karena gue punya keyakinan bahwa Robert Sanchez ini adalah pemain dengan improvement terbaik sejauh ini menurut gue ya di squad Chelsea ini, dengan penampilannya yang semakin membaik, prone error yang mulai terus menurun, dan juga keputusannya yang jauh lebih baik daripada yang dia tampilkan di musim lalu. Walaupun saat melawan Manchester United itu memang sangat disayangkan ya, seharusnya dia biarkan saja untuk menjadi gol, tapi mungkin ada faktor adrenalin yang juga kita nggak pernah merasakan ya sebagai seorang pemain bermain di laga-laga besar seperti Manchester United melawan Chelsea di pekan lalu ya. Untuk center back ya, 2 center back ini gue akan pasang George Achampong di sebelah kiri dan juga Trevor Chalobah di sebelah kanan ya. Seperti yang udah gue jelaskan di awal video bahwa Chelsea ini saat ini sedang mengalami krisis back ya, diawali dengan cederanya Liva Colwill, kemudian Badiashile yang memang dari Club World Cup pada saat itu sudah cedera lama ya, jadi belum juga pulih sampai saat ini. Kemudian juga disusul oleh Wesley Fofana dan Tosin ya, yang baru saja dikonfirmasi cedera di pekan lalu, dan ini menjadi sekelumit masalah yang harus dipecahkan oleh Enzo Maresca secepatnya. Apa kita calling untuk membeli backup back ya, supaya kita bisa mendapatkan stabilitas di lini belakang, karena jujur lini belakangnya Chelsea ini lumayan mengkhawatirkan ya ternyata di awal-awal musim ini, padahal di akhir musim kemarin dan juga di Club World Cup salah satu jadi lini defense yang cukup solid di hampir di seluruh kompetisi ya. Tapi dengan kecedera yang terjadi ini menjadi satu kesulitan tersendiri buat Enzo Maresca. Sebenarnya kita punya Axel Disasi, tapi Enzo Maresca sudah mengkonfirmasi bahwa klub ini tidak punya keputusan apapun ya untuk memainkan Axel Disasi sampai saat ini. Jadi Enzo Maresca belum bisa menggunakan jasa dari Axel Disasi di pertandingan kali ini. Tapi itu menurut gue nggak apa-apa lah, karena Axel Disasi juga biasanya melakukan blunder yang justru merugikan buat Chelsea ya. Nah, buat di flank itu di sebelah kiri Marco Correa akan dimainkan setelah kemarin diistirahatkan ya, diganti dengan Gerald Hato, dan Reece James juga akan dimainkan di pertandingan kali ini sebagai starting 11 karena Reece James ini secara fitness kayaknya sudah benar-benar pulih ya, dan dia bisa memainkan permainan terbaiknya. Dan ini juga nggak lepas dari andilnya Enzo Maresca yang melakukan rotasi menurutku dengan sangat baik di posisi sebelah kanan, walaupun seperti yang kita tahu, pelapisnya Reece James, Malo Gusto ini ternyata tidak bisa mengembangkan permainannya menjadi lebih baik lagi ya. Jadi dia juga kadang-kadang punya error prone atau punya momen-momen yang cukup mengkhawatirkan ya menurut gue ya. Dan itu juga semoga aja tidak terjadi di game week kali ini. Nah, buat di lini tengah ini power horse kita Moises Caicedo dan Enzo Fernandez ini kemungkinan besar akan dimainkan. Moises Caicedo ini akan bermain melawan mantan klubnya ya, yang dia bela dan mengorbitkan namanya menjadi salah satu pemain termahal di Inggris. Duet
duel dia akan melawan Baleba ini menjadi pertandingan yang menarik ya. Di pertandingan kali ini menjadi gimmick yang menurut gue juga cukup panas karena kedua pemain ini dianggap setipe ya. Jadi kita bisa lihat kualitas Baleba yang tadinya mau dibeli sama Manchester United tapi nggak jadi karena terlalu mahal ya. Tapi menurut gue kalau memang pemain muda yang memiliki kualitas yang baik ya itu harusnya memang dihargain dengan cukup tinggi gitu. Jadi kita lihat apakah Moses Caicedo atau Carlos Baleba yang bisa thriving di pertandingan di game week ke-6 ini ya. Sedangkan Enzo Fernandez sudah dibela sama Enzo Maresca juga ya di press conference tadi sore bahwa Enzo Maresca meyakini saat ini Enzo Fernandez memang mengalami penurunan performa tapi menurut Enzo Maresca itu cukup sulit untuk seorang pemain itu memainkan banyak game dengan performa yang selalu baik ya. Pasti ada momen-momen di mana pemain ini akan off the grid ya. Jadi nggak begitu perform tapi tetap punya impact yang cukup baik lah di tim. Dan itu kelihatannya sedang dialami oleh Enzo Fernandez di beberapa pertandingan terakhir. Yes, seperti yang udah gue sering bilang di video-video gue sebelumnya, kelihatannya Enzo Fernandez ini punya apa physicality yang menurun ya kalau dibandingkan dengan musim lalu di musim ini dan juga movementnya yang cukup lambat ya. Jadi dia kelihatannya agak sedikit ngos-ngosan. Ini gue nggak tahu apakah ini efek liburan atau seperti apa, tapi gue berharap semoga pemain-pemain Amerika Latin ini tidak Enzo Fernandez ini tidak punya stigma pemain-pemain Amerika Latin lah gitu ya yang memang kalau sudah berhasil menjuarai sesuatu tuh menjadi loose gitu dan gue berharap semoga Enzo Fernandez ini bisa sangat fokus dan disiplin untuk mengembangkan dirinya seperti yang dilakukan di musim lalu. Nah buat lini serang ini akan menjadi kombinasi menarik menurut gue karena gue di sini akan pasang Joe Pedro ya, Joe Pedro dengan absennya Cole Palmer berarti Esteva William yang akan mengisi nomor 10 ya. Dan Pedro Neto di posisi sebelah kanan. Nah, tapi Esteva Williams, Enzo Fernandez ini juga mungkin akan gue nggak tahu siapa yang akan menjadi starting line up, tapi ini adalah starting line up yang menurut gue cukup ideal dimainkan di game week ke-6 ini. Esteva Williams ini udah saatnya untuk dikasih waktu lebih lah ya dan kepercayaan untuk memimpin lini serangnya Chelsea. Walaupun kemarin Borenote itu baru ngegolin ya dan golnya juga cakep, tapi menurut gue buat Borenote ini kayaknya kelihatannya masih belum ready lah ya kalau untuk dimainkan di pertandingan kali ini. Tapi gue nggak tahu dia boleh dimainkan atau enggak karena dia kan sebenarnya masih pemain Brighton ya. Dan kita akan menghadapi Brighton tapi kayaknya dia nggak akan main gitu. Jadi kemungkinan besar Esteva William yang akan dipasang di posisi nomor 10 atau Enzo Fernandez juga bisa dimajukan di posisi nomor 10. Andre Santos akan mengisi lini tengah Chelsea tapi em, Enzo Fernandez di posisi nomor 10 ini gue kurang serk ya karena dia kurang bisa mengalirkan bola-bola pendek sebenarnya. Justru Enzo Fernandez ini kekuatannya adalah long ball yang memang punya keunikan gitu. Jadi itu gue berharap semoga bisa dikeluarkan Enzo Fernandez di pertandingan kali ini. Buat posisi nomor 9 ini kita akan mainkan false nine Terry George ya yang kemarin berhasil mengeluarkan kemampuan terbaik ya di Carabao Cup dan semoga aja di pertandingan kali ini dia bisa mengeluarkan atau memaksimalkan kesempatan yang diberikan Enzo Maresca sehingga dia bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari para True Blue ya karena saat ini kan memang dia kemarin sempat ingin pindah ke Fulham tapi akhirnya kolaps dan balik lagi ke squad dan itu juga cukup sulit ya sebenarnya buat Eric George karena udah hilang banyak hilangan rasa kepercayaan dari para True Blue dan semoga aja ini menjadi breakthrough dia di game ini sama seperti saat dia melawan Fulham ya di musim lalu ini juga bisa menjadi salah satu breakthrough-nya Eric George di musim ini dengan menciptakan GA di pertandingan game ke-6 ini dan membantu Chelsea untuk mengamankan 3 poin karena 3 poin itu adalah hal penting di game ini. Seandainya kita kehilangan 3 poin kayaknya akan sangat sulit untuk Chelsea bersaing di papan atas ya dan itu menurut gua ya. Walaupun secara de facto Enzo Maresca masih tidak mengakui itu bahwa menurut dia kehilangan 3 poin di match melawan Brighton ini belum menentukan apapun karena bahkan kita belum sampai ke bulan Oktober ya. Tapi harusnya gue cukup menyayangkan kenapa Enzo Maresca mengeluarkan statement seperti itu karena itu membuat lose spirit para pemain ya. Harusnya digeber aja dia iyain bahwa kehilangan poin ini akan menjadi satu malapetaka buat Chelsea sehingga para pemain ini punya beban dan harapannya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya ya. Tapi gue nggak tahu
apakah tipikal pelatih saat ini adalah dengan memberikan soft treatment seperti itu? Berbeda banget dengan zaman-zamannya Jose Mourinho ya, di mana Jose Mourinho itu selalu punya apa ya, punya kemampuan untuk mendobrak semangat para pemain ini menjadi pemain-pemain yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di setiap pertandingan ya. Nah, itu gue melihat tidak dengan cara soft spoken seperti yang dilakukan oleh Enzo Maresca di press conference di sore ini. Nah, tapi gue nggak tahu. Coba teman-teman semua silakan buat kasih pendapat kalian di kolom komen. Gue juga udah merekap pernyataan dari Enzo Maresca di channel gue. Jadi buat kalian yang mau tahu, nggak sempet nonton press connya, silakan langsung join ke channel gue aja. Di situ gue udah kasih kalian rekapan apa-apa aja statement penting yang dikeluarkan oleh Enzo Maresca sebelum pertandingan melawan Brighton ini ya. Nah, secara permainan tentu Chelsea akan mengeluarkan kembali tipikal permainannya ya dengan possession base, passing yang saat ini kita menjadi nomor 1 di Premier League ya dengan 91,8%. Touch in opposite box juga yang masih lagi-lagi akan terus dikejar oleh Enzo Maresca untuk meningkatkan touch in opposite box dengan harapan kita bisa menciptakan banyak GA ya di pertandingan ini. Dan tentu gue berharap semoga antara Joe Pedro atau Estevao Williams ini bisa mendapatkan GA ya di pertandingan kali ini. Mungkin Estevao Williams atau Terry George yang bisa membobol gawangnya Brighton. Tapi gue melihat pertandingan ini nggak akan gampang ya buat Chelsea, apalagi dengan direct play dan attacking tactical yang dilakukan oleh Brighton ini cukup mengerikan menurut gue, walaupun dia belum punya striker kelas Joe Pedro pada saat dulu ya, tapi Mitoma masih ada di situ dan Mitoma bisa menjadi motor penggerak serangannya Brighton di pertandingan kali ini. Nah, secara permainan tentu Chelsea juga akan sangat menguasai, itu gue yakin banget ya. Tapi balik lagi gue berharap Chelsea bisa benar-benar memperhatikan high line buat back defendernya ya. Jangan terlalu tinggi karena kecepatan para pemain Brighton ini juga akan sangat membahayakan seandainya kita bermain terlalu tinggi dan akhirnya kita terkena counter attack. Itu juga akan membuat skema yang membahayakan buat Chelsea, terutama kalau Robert Sanchez 1v1. Gue berharap semoga kejadian melawan Manchester United itu tidak terjadi lagi di pertandingan kali ini ya. Jadi itu karena kecepatannya para pemain Brighton ini juga kita nggak bisa pandang sebelah mata, apalagi kemampuan dribbling dan penetrasi dari Mitoma ini bisa banget menjadi banyak opsi pilihan serangan buat Brighton dan ini harus kita waspadai ya. Dan Mitoma akan bertemu dengan Reece James dan semoga aja Reece James bisa menanggulangi Mitoma dan membantu serangan untuk build up ya. Jadi itu juga akan menjadi krusial role buat Reece James di pertandingan kali ini. Nah, itu dia starting 11 versi gue untuk pertandingan di game week ke-6 antara Chelsea melawan Brighton. Coba tulis di kolom komen menurut kalian siapa saja yang cocok atau baik dimainkan di pertandingan kali ini supaya Chelsea bisa mendapatkan 3 poin di Stamford Bridge di game week ke-6 ini ya. Karena 3 poin akan sangat membantu kita untuk mendongkrak atau mengkatrol posisi Chelsea di 4 besar di musim ini ya. Jadi itu dia. Silakan kasih pendapat kalian aja, tulis di kolom komen di bawah. Gue sangat mengapresiasi seluruh opini dan pendapat kalian yang kalian tuliskan di kolom komen. That's it video for today. Thanks for watching ya. Dan semoga aja Chelsea bisa menang. Prediksi skor silahkan tulis di kolom komen. Kalau buat gue pribadi, gue akan maju dengan mungkin 2-1 ya. Karena Brighton ini juga cukup sulit ya. Walaupun dia, rekor kita melawan Brighton ini hampir semuanya tuh clean sheet. Tapi di 3-4 tahun terakhir sulit banget buat clean sheet saat kita melawan Brighton ya. Dan itu dia. Silahkan tulis di kolom komen juga prediksi skor kalian berapa-berapa antara Chelsea melawan Brighton ya. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa buat like ya dan komen juga. Jangan lupa juga buat subscribe. Klik tombol lonceng di bawah supaya kalian gak lupa atau kelewat dengan video yang gue upload. Terus juga bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun karena gue akan memberikan giveaway jersey Chelsea ya buat kalian semua. Dan kalian bisa follow gue di Instagram @nandasugiono karena gue akan selalu membagikan informasi mengenai Chelsea di channel gue. Sampai ketemu besok di jam 9 ya. Kita akan bermain melawan Brighton di Stamford Bridge. Tetap dukung Chelsea. Once blue, always be blue. Up to Chelsea.